Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Mimin doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini Mimin mau ceritain film Home Alone terbaru dengan judul Home Sweet Home Alone. Pasti seru nih film guys. Oke kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah milik pasangan Pam yang merupakan seorang guru SD dan suaminya Jeff. Rumah tersebut sedang dipasarkan untuk dijual. Terlihat beberapa orang datang melihat-lihat isi rumah dibantu oleh maklar bernama Gavin. Di sisi lain, seorang anak bernama Max sedang merengek pada ibunya yang bernama Carol untuk mampir karena ia kebelet pipis. Mengingat perjalanan menuju rumah mereka masih cukup jauh. Carol pun memutuskan untuk pura-pura melihat rumah Pam dan Jeff agar Max bisa menumpang pipis. Singkat cerita, Max akhirnya lega setelah memakai toilet rumah Pam dan juga Jeff. Ia kemudian bertegur sapa dengan Jeff yang sedang membereskan barang-barang peninggalan ibunya. Max sempat meminta minuman soda yang juga dibawa oleh Jeff. Jeff menolak untuk memberikan tanpa seizin Carol, ibu Max. Sesaat kemudian, Carol menghampiri mereka dan ikut bercanda saat melihat boneka peninggalan ibu Jeff. Ia berkata ada orang yang menjual boneka kepala terbalik yang mirip boneka peninggalan ibu Jeff dengan harga yang tidak masuk akal. Carol akhirnya mengajak Max pulang tapi mereka malah berdebat dan Jeff meledek Max yang dengan sengaja meminum soda di hadapannya. Di perjalanan pulang, Max mengungkapkan kekesalannya. Selama ini ia tinggal di rumah tidak hanya bersama keluarga inti tapi juga bersama paman, tante dan sepupu-sepupunya. Carol pun meminta Max untuk selalu bersabar. Sementara itu, di rumah Pam dan Jeff, para peminat rumah kini sudah pergi. Gavin kemudian mengatakan bahwa belum ada yang benar-benar tertarik untuk membeli rumah ini. Beberapa saat kemudian, Pam dan Jeff panik mendengar anak-anak mereka, Abby dan Chris yang tiba di halaman rumah. Rupanya, Pam dan Jeff belum memberitahu anak-anak mereka tentang rencana penjualan rumah. Gavin berbohong dengan mengatakan ia adalah pelatih gym. Lalu ia segera pergi. Scene lalu berpindah ke rumah Max. Max terlihat kesal karena sepupu-sepupunya tidak mau berbagi mainan. Keadaan di rumah tersebut sangat ramai karena banyaknya penghuni dalam satu rumah. Max kemudian mengadu pada Carol yang sedang sibuk mengajukan komplain ke agen penerbangan karena tiket pesawatnya ke Tokyo dirubah sepihak. Ia dan Max harus terbang dengan pesawat yang berbeda. Carol pun menjadi emosi dan Max pun menjauh dan berusaha menenangkan diri. Max kemudian mengasingkan diri dengan menonton kartun di dalam mobil. Di sisi lain, Pam terlihat berdebat dengan Jeff karena Jeff mengucapkan kalimat yang tidak seharusnya di depan calon pembeli. Ia masih enggan menjual rumah. Namun menurut Pam, kondisi ekonomi membuat mereka tidak punya pilihan lain karena saat ini Jeff tidak punya pekerjaan. Meskipun ia sempat mengikuti tes wawancara sebuah perusahaan, namun tes itu sudah lebih dari 3 bulan yang lalu. Sehingga besar kemungkinan Jeff telah ditolak oleh perusahaan tersebut. Jeff pun memiliki keahlian migrasi data. Sayangnya perkembangan teknologi semakin modern membuat keahlian manusia tergantikan dengan berbagai aplikasi. Pam pun terus membujuk Jeff dan memeluknya. Pada tengah malam, saat Pam dan Jeff tertidur dengan lelap, mereka dikejutkan dengan kedatangan Hunter, adik Jeff, yang langsung melempar salju ke wajah Jeff. Hunter datang bersama istrinya May dan anak mereka Ollie. Hunter membawakan banyak sekali kado Natal. Scene lalu berpindah di mana yang lain sementara beristirahat, Jeff terlihat sibuk sendiri dengan laptopnya. Ia terlihat murung saat mengetahui resumenya di sebuah web tidak dilirik satu perusahaan pun. Jeff teringat perkataan Carol tentang menjual boneka bekas. Saat dicek di internet, benar saja ada orang-orang yang menjual boneka bekas dengan harga yang fantastis. Salah satunya boneka kepala terbalik yang juga dimiliki oleh mendiang ibu Jeff. Jeff pun segera memeriksa kotak boneka dan mencari boneka kepala terbalik miliknya. Namun boneka itu tidak ada di dalam kotak. Ia mencurigai boneka tersebut dicuri oleh Max. Keesokan harinya, Jeff tiba di rumah Max yang sungguh penuh dengan keriuhan keluarga Max yang akan pergi berlibur. Sementara Max tertidur di dalam mobil yang masih terparkir di bagasi. Jeff kemudian turun dan menanyakan keberadaan Carol pada Blake, saudara Carol. Namun Carol sudah pergi lebih dulu dengan menggunakan pesawat dan Blake malah mengira Jeff adalah sopir Uber.
Sesaat kemudian, Jeff mendapat SMS dari Pam yang mencarinya untuk tampil di acara para manula. Jeff beralasan ia sedang pergi membeli susu, padahal di kulkas mereka masih banyak stok susu dengan berbagai merek. Blake kemudian mengunci pintu dan kuncinya diletakkan di bawah pot yang dilihat dengan jelas oleh Jeff. Keluarga ini pergi dengan terburu-buru dan tanpa sadar meninggalkan Max sendirian di garasi. Jeff pun menjadi kesal dan menampar boneka salju, tapi ia langsung meminta maaf. Jeff kemudian berniat menyelinap masuk. Saat ia memasukkan kunci, sirine sebuah mobil membuatnya takut. Padahal mobil tersebut bukanlah mobil polisi. Jeff akhirnya pergi menyusul Pam di panti jompo, di mana semua orang sudah menunggunya. Dengan kostum yang berbeda dengan penampil lain, Jeff tampil sambil berdebat dengan Pam. Mereka mengacaukan penampilan tim. Like Monopoly. It's okay, Martha. Don't blame her. Di sisi lain, Max baru saja terbangun dan ia masuk ke dalam rumah dan sangat senang mendapati rumahnya sangat sepi tanpa penghuni. Max menganggap hal ini sebagai keajaiban Natal. Max bebas melakukan berbagai hal sesuka hati tanpa gangguan sepupu-sepupunya. Sementara Pam dan Jeff masih berdebat, Pam tidak setuju jika Jeff mengambil kembali boneka peninggalan ibunya dengan cara mencuri dari rumah Max. Pada malam harinya, keluarga Jeff dan keluarga Hunter berkeliling pasar malam. Abby ingin membeli sebuah gaun, namun menurut Pam harganya terlalu mahal. Mei, istri Hunter, membayar gaun tersebut untuk Abby sebagai hadiah Natal agar Abby tidak bersedih. Sesaat kemudian, Pam menerima SMS dari Gavin, si maklar perumahan, bahwa ada kabar baik. Sesampainya di rumah, keluarga Jeff dan Hunter menghabiskan malam bersama. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Pam yang memandang sekeliling rumah. Dia mengingat kembali kenangannya bersama Jeff di rumah mereka yang sebentar lagi akan berpindah ke pemilikan. Pam tampak tidak rela melepas rumah itu. Ia kemudian menguatkan tekad untuk mengambil kembali boneka kepala terbalik yang dicuri oleh Max. Pam segera mengajak Jeff pergi untuk membeli susu. Hunter sempat mencegah mereka pergi karena cuaca yang kurang baik, namun Pam tidak peduli. Singkat cerita, Pam dan Jeff sampai di rumah Max. Setelah pintu dibuka, alarm keamanan berbunyi dan Jeff pun memencet kode untuk mematikan alarm. Namun kode yang dipencet adalah salah dan alarm kembali aktif tanpa ia sadari. Max yang mendengar alarm pun lalu keluar dari kamar dan melihat wajah Jeff dengan sangat jelas. Ia bahkan mendengar perkataan Pam tentang harga boneka kepala terbalik tersebut. Tapi Max salah sangka dan ia mengira Jeff dan Pam ingin menjualnya, bukan boneka yang ia curi. Max pun langsung meminta homebotnya untuk menghubungi polisi. Mendengar suara dari homebot yang berbahasa Jerman akibat ulah sepupu Max, Jeff menjadi panik dan berlari meninggalkan Pam. Namun polisi sudah tiba. Pam menghadapi polisi bernama Bas tersebut dengan tenang dan ia malah bercanda dengan Bas. Max ingin turun dan mengadu pada polisi itu, tapi ia mengurungkan niatnya. Max khawatir Carol akan ditangkap karena meninggalkannya sendirian di rumah. Pam dan Jeff pergi dan Max pun kembali ke kamar dan meminta homebot menelpon Carol. Namun ternyata homebot tidak bisa melakukan panggilan suara. Max pun tidak punya pilihan selain tidur. Di sisi lain, tepatnya di Tokyo, Carol sangat marah mengetahui Max tertinggal di rumah. Saudaranya Blake dan Stu mengira Max sudah pergi bersama Carol karena saat mereka bersiap, Max sudah tidak ada. Carol sangat kebingungan karena di rumah tidak ada telepon dan ia juga tidak kenal dengan para tetangga rumah. Carol memutuskan untuk kembali ke rumah dan menjemput Max. Di sisi lain, Bas yang tadi mampir ke rumah Max mendapat telepon untuk memeriksa ke rumah Max karena ada anak yang tertinggal saat orang tuanya pergi berlibur. Bas menganggap hal itu hanya prank karena ia sudah pernah mengalaminya. Ia yakin tidak ada seseorang yang tertinggal di rumah yang baru saja ia datangi karena alarm palsu. Namun Bas terus didesak kembali ke sana. Keesokan harinya di gereja San Thomas, keluarga Jeff sedang menunggu penampilan Abby dalam perayaan Natal. Abby memakai gaun yang dibelikan Mei. Di sana juga mereka bertemu dengan Gavin yang ingin menyampaikan sesuatu. Jeff akhirnya meminta Chris untuk menyumbangkan mainannya ke teras gereja agar ia bisa leluasa mengobrol dengan Gavin. Sementara itu, Max juga berada di halaman gereja yang sama. Max kemudian masuk, namun bukannya menyumbang, Max malah ingin meminta mainan.
Seorang nenek yang berada di sana menjelaskan bahwa mainan-mainan tersebut hanya diberikan pada anak-anak yang kurang beruntung. Sesaat kemudian, Chris datang menyumbangkan mainannya. Ia mengobrol dengan Max sementara Gavin memberitahukan kepada Jeff dan Pam bahwa rumah mereka akan dibeli oleh keluarga pasangan muda Bracken yang akan membayar rumah mereka sebelum tahun baru. Max yang masih bersama Thomas mengatakan bahwa dirinya mulai merasa kesepian karena ditinggal berlibur. Thomas memberikan mainannya pada Max untuk menemaninya di rumah. Namun nenek tadi mengambil kembali mainan yang diberi Thomas. Max pun menjadi sedih dan ia berharap orang tuanya kembali. Mendengar hal itu, nenek salah paham mengira orang tua Max telah meninggal. Jeff dan Pam pun melihat hal ini dari dalam dan mereka mengira Max tinggal di rumah bersama nenek itu. Mereka juga mengira nenek Max adalah orang Jerman, padahal yang mereka dengar kemarin adalah suara Homebot. Jeff dan Pam langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali masuk ke rumah Max. Sementara Max sangat senang nenek membolehkannya untuk membawa mainan pemberian Thomas. Sesampainya di rumah Max, Pam dan Jeff berkeliling menunggu keadaan perumahan menjadi sepi. Mereka juga mengirim pesan pada keluarga Hunter yang masih berada di gereja bahwa mereka pulang sebentar untuk memanaskan oven. Di sisi lain, terlihat pertunjukan dimulai. Abby terlihat sangat cantik dan Hunter siap merekam penampilannya. Sementara Pam dan Jeff memutuskan untuk memanjat pagar belakang rumah meski beberapa kali gagal. Jeff akhirnya berhasil melewatinya dan berpijak pada rumah mainan. Namun rumah mainan tersebut tidak mampu menahan berat badan Jeff. Pam yang berkali-kali jatuh baru tersadar ada sebuah gerbang kecil di samping tembok yang bahkan tidak terkunci. Pam dan Jeff sampai di pintu rumah Max tepat saat Max sudah mengunci pintu. Saat pasangan ini membuka pintu, ternyata mereka masuk di rumah yang salah. Saat akan memeriksa rumah sebelah, Jeff dan Pam terperosok di kolam renang yang dipenuhi oleh es. Setelah berusaha sekuat tenaga, Jeff dan Pam akhirnya berhasil keluar dari kolam tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja, Jeff dan Pam kemudian tergelincir di tangga menuju gerbang. Pam merasa sepertinya semesta tidak merestui perbuatan mereka. Namun Jeff tetap ingin mencoba karena boneka kepala terbalik adalah satu-satunya solusi agar rumah mereka tidak jadi dijual. Jeff mengusulkan untuk kembali ke sana pada saat tengah malam dan berpura-pura menjadi Santa Claus. Rencana mereka ternyata didengar oleh Max. Ia juga menyiapkan rencana untuk melawan Jeff dan Pam yang saat ini kembali ke gereja untuk menjemput Abby dan Chris yang kebingungan melihat orang tuanya basah kuyup. Scene lalu berpindah di pesawat Tokyo yang sedang menuju Amerika. Carol harus menunggu sekitar 10 jam lagi untuk dapat bertemu dengan Max. Ia merasa terganggu dengan pria besar di sampingnya yang terus menatap ke layar kursi Carol. Dan Max yang sendirian di rumah masih menyusun rencana untuk melawan Jeff dan Pam yang saat ini masih menghabiskan malam Natal bersama anak-anaknya dan keluarga Hunter di rumah. Waktu terus berjalan, Max masih sibuk mempersiapkan jebakan demi jebakan satu persatu dengan perhitungan yang matang hingga akhirnya tiba waktu tengah malam. Pam dan Jeff segera menuju rumah Max. Karena jalan yang licin, mereka pun menabrak tiang lampu di depan rumah Max dan dikejutkan oleh balon Santa Claus yang sudah disiapkan Max. Saat melangkah menuju pintu rumah, Pam dan Jeff tergelincir. Mereka melangkah dengan susah payah namun tetap kembali ke pinggir jalan. Max kemudian menyalakan dan mematikan lampu sorot di depan rumah beberapa kali dan membuat pasangan ini bingung. Hingga kepala Jeff pun membentur tiang lampu dan Pam terlilit lampu hias. Di depan pintu, Jeff menemukan selembar surat yang ditulis oleh Max yang bertuliskan, "Halo Santa, aku berusaha menunggumu tapi aku mengantuk. Masuklah." Ia juga meninggalkan beberapa donat dan juga susu. Saat dicicipi, ternyata donat dan susu itu sangatlah pedas. Jeff pun menjadi panik dan membenamkan wajahnya ke salju. Max kemudian melempar cola yang sudah diberi Mentos tepat di depan Pam. Sesaat kemudian, ledakan cola membasahi Pam disusul dengan beberapa botol cola berikutnya. Pam berusaha bernegosiasi dengan Max, namun Max tidak mau mendengarnya. Ia malah melanjutkan serangan dan membuat kaki Pam menjadi terbakar. Pam pun terkapar dan menangis setelah berhasil memadamkan api di kakinya. Sementara Jeff masuk ke dalam rumah Max, alarm keamanan langsung menyala. Jeff menekan tombol kode tanpa menyadari sebuah paku sudah dipasang di tombol itu. Jari Jeff pun menjadi tertusuk. Max kemudian datang dan menyapa dan menembaknya dengan bola biliar hingga Jeff menjadi pingsan.
Saat tersadar, Jeff sudah memakai kacamata VR yang dipasang oleh Max. Jeff mengira dirinya berada di sebuah tebing di pinggir jurang yang sangat tinggi. Jeff pun menjadi sangat panik hingga ia menabrak lemari pajangan dan kembali pingsan. Sedangkan di sisi lain, Pam berusaha membuka pintu namun terhalang oleh tubuh Jeff. Pam akhirnya berhasil masuk dan melepas kacamata VR Jeff. Ia sangat terkejut melihat benjol yang sangat besar di dahi Jeff. Tapi mereka tidak mengurungkan niat untuk mencari boneka kepala terbalik di rumah Max. Pam masuk ke sebuah ruangan, namun di sana sudah dipasang jebakan lain yang membuat Pam kembali kesakitan. Pam dan Jeff berusaha berbicara dengan Max, tapi Max meluncurkan serangan tepung dan susu kepada Jeff. Pam berbicara dengan bahasa Jerman yang tentu saja tidak dimengerti oleh Max. Saat menuju lantai atas di mana Max berada, Pam tergelincir jatuh dari tangga karena mentega yang dioles Max di semua anak tangga. Max juga menyerang Jeff dengan sebungkus gula tepat di kemaluan Jeff. Jeff ingin menyerah tetapi Pam menolak. Sesampainya di lantai atas, Pam mendapat serangan jarum di sekujur tubuh sementara Jeff kembali jatuh ke lantai dasar. Pam akhirnya menemukan Max, namun Max kembali menyerang tanpa ampun. Ia meluncurkan serangan barbel hingga Pam terlempar ke lantai dasar. Jeff mengejar Max dan kali ini tembakan bola biliar sudah tidak mempan. Max melompat ke trampolin di halaman rumah. Saat Jeff ikut melompat, Max memotong salah satu kaki trampolin sehingga Jeff terpental menghantam pohon. Pam akhirnya menggeledah jaket Max namun ia hanya menemukan sekaleng soda. Jeff juga masih mengejar Max, tapi lagi-lagi ia terkena jebakan. Max kembali masuk ke rumah dan di sana Pam sudah menghadangnya dengan pistol jarum dari lantai atas. Max mengancam akan menembak Jeff dengan bola biliar jika Pam tidak melepaskan pistol jarum itu. Pam lalu meluncur ke lantai dasar dan ia masih mencoba bernegosiasi dengan Max. Namun Max yang masih mengira mereka mau menculiknya untuk dijual ke nenek tua tidak mau diajak bicara. Jeff menjelaskan Max salah paham. Yang ingin mereka ambil adalah boneka dan bukan Max. Max berkata ia tidak mencuri boneka itu karena usianya sudah 10 tahun sehingga ia tidak lagi menyukai boneka. Jeff dan Pam menjadi sangat terkejut. Pam kemudian meminta untuk bicara dengan nenek Max. Namun Max berkata neneknya tinggal di Inggris dan ia hanya sendirian di rumah. Pam pun menjadi sangat menyesal atas apa yang ia dan Jeff perbuat. Ia dan Jeff akhirnya memeluk Max. Sesaat kemudian lampu rumah runtuh menimpa mereka dan beruntung mereka tidak terluka. Pam menawarkan agar Max tinggal bersama mereka sampai keluarganya datang dan ia akan menghubungi Carol. Max menjadi takut karena ibunya marah melihat kekacauan di rumah. Tapi Pam meyakinkan Max semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, Max akhirnya dibawa ke rumah Pam dan juga Jeff. Jeff akhirnya mengatakan pada anak-anaknya bahwa rumah mereka akan dijual dan sudah ada calon pembeli yang menawar. Awalnya Abby dan Chris merasa sedih, namun Max menghibur mereka dengan mengatakan tanpa orang tua rumah tidak akan terasa seperti rumah sehingga dimanapun mereka tinggal mereka akan baik-baik saja asalkan bersama keluarga. Saat Pam dan Jeff berusaha merelakan hilangnya boneka tersebut, Ollie muncul dari lantai atas dan memegang boneka yang mereka cari selama ini. Ollie melempar boneka itu, namun Max berhasil menyelamatkannya. Sesaat kemudian, bel berbunyi dan ternyata yang datang adalah Carol. Max sangat senang dan Carol memeluknya dengan penuh haru. Pam dan Jeff juga berkata Carol beruntung memiliki anak yang sangat kreatif seperti Max. Mereka pun menawarkan Carol untuk tinggal sebentar bersama mereka. Namun Carol ingin cepat-cepat pulang. Max lalu memberikan boneka kepala terbalik pada Jeff dan mengedipkan mata padanya. Max pulang bersama Carol dan Pam dan Jeff pun menjadi sangat lega. Keluarga mereka juga tidak jadi pindah karena boneka kepala terbalik akan menyelamatkan ekonomi mereka. Pam, Jeff, Chris, dan Abby akhirnya berpelukan. Mereka kemudian memutuskan untuk membuka kado Natal. Sementara Carol dan Max yang sudah tiba di rumah, Carol menjadi syok saat membuka pintu. 1 tahun kemudian, tepat di hari Natal tahun berikutnya, keluarga Pam makan bersama dengan keluarga Carol di rumah Pam. Rupanya boneka kepala terbalik itu sudah terjual. Hasilnya digunakan untuk melunasi hutang, liburan keluarga ke Eropa, dan memperbaiki kerusakan di rumah Carol. Jeff kini bahkan sudah mempunyai pekerjaan. Saat akan bersulang, Max menyela dan ia ingin meminta sekaleng soda. Jeff lalu memberikannya pada Max.
Mereka sangat senang karena seperti memiliki keluarga baru berkat Max. Keluarga Pam dan Carol merayakan Natal dengan penuh sukacita. Dan film Home Sweet Home Alone pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Yang belum nonton Home Alone sebelumnya, silahkan kalian cek deskripsi video ini atau komen video ini. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan keluarga yang baik dibangun dengan cinta, dimulai dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Dadah.